Saya tadi sempat melihat ya, ada beberapa komentar gitu. Teman-teman ada yang bingung. Kalau ngikutin di akun saya fokus hewani, protein hewani. Tidak boleh, bukan tidak boleh sih, kita hindari dulu yang namanya, sayur dan buah serta karbo, gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ikutin penjelasan saya dari awal gitu ya, teman-teman mungkin udah mulai paham kenapanya gitu ya, kenapa saya tidak menyarankan apa namanya, nabati atau karbo atau sayur buah gitu ya. Itu ada alasannya dan alasannya itu bukan yang karena saya nggak suka sama sayur buah atau saya nggak suka makan nasi, enggak. Dulu saya pemakan nasi ya, dulu saya juga pemakan nasi. Sama kayak teman-teman semua. Tapi ketika saya sudah mulai, memahami kondisi saya yang dulu penyakitan itu sebabnya apa, lalu saya mengubah gaya hidup saya, ya, sampai sekarang. Nah, gaya hidup yang berubah tadi, yang saya jalani, itu adalah rendah karbo dan tinggi lemak dan protein hewani. Ditambah lagi dengan saya melakukan fasting, intermittent fasting. Nah, hasilnya ya semua penyakit-penyakit metabolik saya yang dulu itu hilang. Ya, mulai dari penyakit yang receh gitu ya. Penyakit saya tuh mungkin penyakit ya pada umumnya orang-orang lah ya, penyakit sejuta umat ya. Saya sakit MAH, pasti banyak dong yang sakit MAH. MAH-nya cuma kalau menurut saya dulu saya terkontrol. Terkontrolnya gini, panjang saya nggak makan, nggak salah gitu ya, cara saya makan. Misal nih, jam 10 pagi saya belum makan berat, belum makan nasi, terus saya iseng makan rujak mangga, ya. Itu sebentar itu saya akan melintir perut saya, masuk UGD. Atau saya minum kopi tanpa makan, itu pun juga akan berakhir ke UGD. Nah, itu contoh penyakit saya yang dulu. Terus saya juga punya penyakit uh, mimisan dari kecil, tapi makin kesini makin jarang, gitu ya. Terus penyakit yang lumayan berat buat saya itu adalah dulu fatty liver dan sinusitis. Alhamdulillah fatty livernya sudah selesai, udah nggak ada lagi, sinusitisnya juga sudah hilang. Mudah-mudahan terus hilang, ya. Karena saya baru bisa ngetes sinusitis saya itu kalau saya di ketinggian. Naik pesawat terbang, pilotnya bilang sebentar lagi kita menurunkan ketinggian gitu kan dari sekian ribu kaki gitu turun bersiap mau landing. Nah, di situ perjuangan saya muncul. Kepala saya di bagian sini tuh akan nyembul ya, urat saya tuh di bagian sini nih nyembul, kelihatan gitu sampai kelihatan karena tekanan. Jadi dulu saya selalu minum obat namanya ada mereknya itu. Terus ada tambahan kata-kata di belakangnya, sinus. Jadi misalkan produk ABC sinus. Nah, ini buat teman-teman saya ya infoin gitu ya. Kalau yang sekarang ini mesti bepergian, tapi sinusnya kayak saya modelnya gitu ya. Mata itu kayak dicolok keluar, didorong keluar, terus bagian sini tuh kayak ditekan pakai kuku, itu luar biasa sakit. Ya, itu mungkin teman-teman untuk sementara bisa lah gunakan si produk yang ABCD sinus. Itu saya bisa kasih rekomendasi itu manjur. Ya. Jadi tapi saya nggak tahu itu ada atau tidak di Jakarta karena saya belinya waktu itu di waktu saya haji di toko obat di Kota Mekah. Ya, sejak itu saya suka titip sama orang-orang yang lagi berangkat umroh gitu ya, saya minta beliin. Nah, gitu. Nah, alhamdulillah itu penyakit-penyakit yang tadi saya sebut, satu persatu hilang. Saya mau minum kopi sekarang, anytime saya bisa minum kopi. Nggak perlu lagi saya mesti makan dulu, cuma cuma supaya mak saya nggak kambuh. Jadi akibatnya dulu,
Setiap kali saya sering minum kopi, misalkan saya lagi banyak kerjaan, saya butuh kopi nih. Tiap kali saya mau minum kopi, saya harus makan. Tiap mau minum kopi saya harus makan. Nggak heran, jadi berat saya pun mungkin udah lewat dari 70. Tapi yang terpotret sama saya itu yang saya tahu ada 69. Tapi 69 serasa 70 lewat. Ya, teman-teman. Jadi sekarang berat saya berkisar 55, 57 gitu ya. Dan ini sudah 8 tahun kayak begini. Jadi teman-teman yang yoyo gitu, yang udah frustrasi, nggak turun-turun berat badan, bisa ya. Cuma modal apa? Ubah gaya hidup. Nggak usah pusing-pusing. Nggak usah sakit, nggak usah sampai apalagi pakai potong lambung ya. Jangan. Karena nggak ada yang sia-sia yang Allah ciptain untuk kita. Dulu saya dioperasi amandel, katanya amandel nggak apa-apa kalau diangkat. Ternyata kan amandel itu punya fungsi yang penting buat sistem imun kita. Termasuk usus buntu saya juga udah nggak ada. Karena memang waktu itu saya tanpa tahu saya punya eh, apa namanya kista di ovarium saya, ovarium kiri pecah. Jadi nggak tahu sama sekali punya kista, tiba-tiba pecah. Kebayang nggak teman-teman? Kayak apa rasanya saya udah sekarat lah saatnya waktu itu ya. Dan itu juga momen yang membuat saya menjadi lebih sadar sama kehidupan ini. Ya, ketika kita udah berhadapan sama kematian, ya kita jadi sadar. Nah, jadi di sini teman-teman, hikmah dari sakit itu banyak. Ya, nggak mesti orang sakit itu isinya adalah penderitaan aja. Enggak. Coba teman-teman introspeksi diri di saat kita sakit. Itu berarti kan Allah mau kita berhenti dulu sebentar ya. Kita merenung lagi kehidupan kita. Udah sampai mana, kenapa kita begini gitu ya. Pasti ada message yang Allah mau kasih ke kita gitu ya. Oke, ini ada komen. Oke. Saya minum kopi baru 1 teguk aja asam lambung udah naik. Nah, sekarang sehari 3 ngopi aman. Nah, Pak Gofur. Ya, betul, Pak. Nah, ini bukan cuma saya, Pak Gofur aja yang merasakan ini ya, teman-teman. Hampir semua ketofastosis warriors yang udah ngejalanin, semua memiliki pengalaman yang sama. Peningkatan kesehatan mereka, ya, tapi nggak mudah ngejalaninnya. Saya nggak pernah bilang lakukan ketofastosis, nanti kamu akan nikmat deh, hari-harinya akan nyaman, smooth gitu ya. Pokoknya kalau kita udah ceritanya udah masuk jalur KF, dijamin aman tentram. Aman tentramnya kapan? Setelah itu semua penyakit-penyakit kita pergi, baru kita aman tentram. Ya, sebelum penyakitnya itu pergi, kita sedang perang. Nah, mana ada perang yang santai? Ya, perang yang santai itu memang perang melawan penyakit metabolik dengan cara ketofastosis. Tetap harus ada turbulensnya itu harus dijalani. Nggak ada kan kita mau meraih sesuatu yang bagus terus kita mau cara mudah, instan, nggak bisa. Semua berproses. Tapi berapa lama time frame-nya kita bicara di sini? Kalau teman-teman mau tahu time frame kita mendekati pada kesembuhan kapan? Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung berat ringannya penyakit. Saya sembuh itu mungkin di bulan ketiga. Itu karena saya baru berani minum kopi. Pada saat saya lagi puasa intermittent. Ketika saya udah tahu, oh ternyata saya udah mampu. Nah berarti saya di situ baru tahu, oh saya sembuh. Itu katakanlah 3 bulan. Ya, oke. Punten Bu Nela, kurus tapi buncit, tetap harus IF? Ya, karena IF-nya kita bukan dalam rangka menurunkan berat badan. Ya, teman-teman. Jadi, kenapa kita harus IF? Intermittent fasting ini tujuannya untuk apa? Teman-teman pernah dengar yang namanya autofagi? Ya, autofagi ini adalah proses di mana
Ketika tubuh kita mengalami defisit kalori, defisit protein, sel-sel tubuh kita bergerilya untuk melihat kiri kanannya dalam rangka apa? Dia mencari protein, dia mencari makanan. Jadi sel kita tuh cari makan sebetulnya. Nah, ketika dia melihat, oh, baru dia lihat, loh kok ini ada patogen. Oh, ini kok ada sel-sel yang udah mulai istilahnya oleng-oleng gitu ya. Udah mulai enggak sehat. Oleh sel kita yang lain dimakan. Itu namanya autofagi. Fagi itu artinya makan. Auto itu sendiri. Jadi sel tubuh kita memakan sel yang tidak baik. Oke. Mau kita kurus, kita melakukan dalam keadaan kita gemuk, obesitas, kita semua lakukan intermittent fasting. Ya, itu satu fase di dalam pelaksanaan protokol ketofastosis. Nah, sebelum saya masuk ke situ, saya mau kasih background-nya ke teman-teman. Teman-teman sadar nggak kenapa pada sakit? Coba introspeksi masing-masing. Yang sekarang lagi pada sakit, yang lagi dengerin saya nih, lagi ngantuk-ngantuk mungkin. Coba, pernah nggak teman-teman berpikir, saya udah sakit berapa tahun ya? Awalnya saya sakit apa ya? Pasti ada penyebab dari setiap kondisi. Oke? Nggak mungkin kita tiba-tiba sakit. Nggak mungkin. Apalagi yang cancer. Ya, cancer di sini. Nggak mungkin seminggu yang lalu dinyatakan bersih sama sekali. Tiba-tiba udah stadium 3. Nggak mungkin. Pasti ada proses. Ya, ketika sel kita mau membelah diri aja dia harus ada siklus namanya. Cell cycle, siklus pembelahan sel. Dan itu kompleks itu. Yang membelah ketika sel kita membelah diri ada tujuan. Ya, tujuannya apa? Sesuai peruntukan sel tersebut. Ada namanya DNA selnya apa? Cell cycle ini termasuk juga ada signaling segala. Ada bukunya, ya, ada buku besar sel kita. Sel jantung dia akan membuka, membelah diri sehingga sesuai dengan peruntukan sel jantung. Sel kulit begitu, sel ginjal seperti itu, sel otak kita begitu. Enggak bisa sel misalnya sel endometriosis gitu ya, endometrium tiba-tiba mencelat di tempat lain. Maka jadi apa? Kista. Ya kan? Harusnya enggak boleh terjadi. Tapi kenyataannya terjadi. Berarti terjadi apa di sini teman-teman? Ada disregulasi pada sistem kita. Ya, disregulasi terjadi di mana? Terjadi hormonal dysregulation. Kok bisa? Ternyata penyebabnya apa teman-teman? Balik ke akar masalah. Penyebabnya adalah mitokondria dysfunction. Jadi disfungsi mitokondria. Nah, teman-teman balik ke pertanyaan saya tadi. Teman-teman tahu nggak apa yang bikin teman-teman ini sakit? Dalam kondisi sekarang, yang obesitas, yang lagi sakit kanker, yang sakit diabetes, melalui proses apa aja dulunya, ya kan? Nah, ketika terjadi disfungsi mitokondria, sekarang teman-teman refleksikan ke diri kita masing-masing. Betul nggak kita sudah melewati fase mitochondrial dysfunction? Kalau ada dokter yang bilang, kanker itu nggak bisa dijelaskan penyebabnya apa. Ya, sebab kalau katanya bisa dijelaskan, tentu kita bisa dapatkan obatnya. Benar kan? Pernah dengar? Kalau saya mengikuti aliran yang mana? Saya ikuti aliran semua ada penjelasannya. Semua hal pasti ada akar masalahnya. Dan akar masalah kanker atau metabolic syndrome lainnya seperti diabetes, hipertensi, gagal ginjal, apapun, semua ada akar masalahnya. Yaitu apa? Mitochondrial dysfunction. Disfungsi mitokondria. Mitokondria kita rusak. Padahal mitokondria ini sentral dari semua regulasi.
Dia meregulasi hormon kita, dia meregulasi pembakaran makanan di sel kita, ya. Dan rusaknya karena apa? Maka yang harus kita cari adalah apakah kalau teman-teman udah tahu mitochondrial dysfunction penyebabnya, mau dicari obat untuk mengobati mitokondria, cari ke ujung dunia, nggak bakal dapet, ya. Jadi nggak make sense. Kalau teman-teman yang lagi pada sakit metabolik sekarang, yang rusak itu mitokondrianya, terus dibilang belum ada obatnya. Karena belum ketahuan penyakitnya teman-teman sebabnya apa. Mitochondrial dysfunction, kalau itu ditolak sebagai akar masalah, pantas sedunia belum pernah ada jalan keluar untuk semua penyakit. Oke? Berarti bertentangan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan tidak Allah turunkan sebuah penyakit tanpa Dia menurunkan penawarnya, peluruhnya. Oke? Masa Allah menjanjikan hal yang bohong? Tidak mungkin kan? Nah, berarti ketika ada dua klaim yang menyatakan hal yang serupa, penyakit ABCD tidak ketahuan penyebabnya sehingga tidak ada obatnya. Penyakit ABCD penyebabnya adalah mitochondrial dysfunction. Obatnya tidak ada obatnya. Kalau tanya ke pabrik kimia farmasi terbesar di dunia ini, tercanggih di dunia ini, tanya mereka punya nggak obat mitochondrial dysfunction? Pasti jawabannya nggak ada. Kalaupun ada, nggak bakal mau mereka kasih. Kenapa? Selesai permainan teman-teman. Selesai bisnisnya. Ya. Nah, sekarang saya mau bilang, kita nggak usah bicara tentang farmasi. Kita nggak bicara tentang obat-obatan. Kita berbicara, kalau kita udah tahu akar masalahnya, sebagaimana seorang dokter senior bilang, kalau kita tahu akar masalahnya, tentu kita bisa tahu obatnya. Sekarang saya kasih tahu akar masalahnya. Kata dokter Thomas Shepard, kata dokter Martin Picard, PhD, dia ahli mitokondria. Kata dokter Christopher Palmer, dokter Lastig, semua para ahli itu menyatakan mitochondrial dysfunction is the root of all the problem. Akar masalah sakitnya manusia sekarang, penyakit metabolik disebabkan kerusakan pada mitokondria. Oke? Mitochondrial dysfunction. Menyebabkan apa? Lainnya itu udah cuma masalah konsekuensi. Ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau tahu, jadi apa hubungannya gaya hidup kita yang harus berubah dengan masalah disfungsi mitokondria ini? Let's say teman-teman sekarang bilang, ya udah deh Bu Nela, taruhlah kita percaya yang Bu Nela bilang, ini adalah kerusakan mitokondria. Tapi apa hubungannya sama puasa? Apa hubungannya sama makan rendah karbo? Apa hubungannya sama anjuran olahraga? Apa hubungannya sama tidur? Apa hubungannya sama jaga stres? Saya bilang semua itu adalah jalur teman-teman untuk mendapatkan kembali kesehatan. Suka tidak suka. Tidak ada resep di situ. Tidak ada produksi pabrik di situ. Ini hanya antara teman-teman dan kesempatan untuk sehat. Ya, teman-teman ambil kesempatan itu dengan melakukan perubahan gaya hidup. Oke, sekarang saya jawab dari pertanyaan yang tadi, yang saya ngarang sendiri juga pertanyaannya untuk teman-teman kan. Kenapa kita harus puasa? Kaitannya teman-teman secara sederhana saya bilang, mitokondria rusak akibat apa? Akibat kebanyakan makan. Silakan jawab dalam hati masing-masing. Betul enggak yang saya bilang? Tinggal gini, walah berarti saya sakit karena saya kebanyakan makan. Siapa di sini yang makannya
Pagi makan, siang makan, malam makan, di tengah-tengah waktu makan, ada makanan lagi 2 kali. Total bisa makan 6 sampai 9 kali sehari. Siapa di sini yang begitu? Sekarang jangan kaget kalau mitokondrianya rusak, oke? Terus apalagi? Ada yang mager banget, nggak pengen ngapa-ngapain, nggak mau bergerak, akhirnya nggak ada yang dikeluarkan, ya. Yang ada menimbun lemak. Udah makannya banyak, terus kita juga nggak mau bergerak olahraga. Udah pasti yang dimakan juga bukan rendah karbo. Ada yang makan pagi-pagi bubur ayam. Sampai kantornya ada mie ayam, teh manis, kopi manis banget, ya kan? Terus jam 12 makan pecel lele sama nasi nambah. Terus nambah lauknya, nambah nasinya. Siapa lagi? Jam 3 ada somai yang enak di depan kantor. Makan lagi, ngopi gula aren, ya kan? Susu, apalagi? Semua. Nanti mau pulang kantor takut jalanan macet, takut lapar, makan lagi. Sampai rumah jam 8, jam 9, makan lagi. Sampai jam 12 malam, ada bola, nonton jam 2, makan lagi. Apa yang terjadi sama sel kita? Ketika sel itu makan terus-menerus, teman-teman, maka akan terjadi penumpukan ROS, ya, radikal bebas. ROS itu singkatan dari reaktif oksigen spesies. Akibatnya apa? Sel itu akan berusaha untuk melindungi dirinya. Ketika ROS sudah ketinggian dan teman-teman tidak punya yang namanya antioksidan, ya, asam apa namanya glutathione gitu ya, antioksidan untuk membersihkan ROS itu. Akibat teman-teman kan menjauhi protein hewani. Akibatnya apa? Bertumpuklah ROS itu dan sel tersebut memutuskan untuk melakukan blocking insulin. Ya, nggak terima lagi. Jadi teman-teman makan terus nih, itu makanan teman-teman udah nggak laku, udah nggak ada yang mau ngambil. Karena selnya semua ROS sudah ketinggian. Dan teman-teman tidak punya yang namanya antioksidan, ya, asam apa namanya glutathione gitu ya, antioksidan untuk membersihkan ROS itu. Akibat teman-teman kan menjauhi protein hewani. Akibatnya apa? Bertumpuklah ROS itu dan sel tersebut memutuskan untuk melakukan blocking insulin. Ya, nggak terima lagi. Jadi teman-teman makan terus nih, itu makanan teman-teman udah nggak laku, udah nggak ada yang mau ngambil. Karena selnya semua udah menyiapkan diri untuk shutdown, ya. Dia tutup dulu dirinya. Dan rangka apa? Menyelamatkan sel itu, ya. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Itu kan saat itu sudah terjadi insulin resistan. Ini buat teman-teman yang diabetes, coba dengerin ini ya. Insulin resistan. Seperti apa sih insulin resistan? Kebayang nggak teman-teman kita pergi ke Hong Kong cuma seminggu, tapi belanjanya nih teman-teman sampai itu koper, hari kedua aja kopernya udah mulai didudukin untuk bisa resleting. Hari ketiga, hari keempat masih belanja terus, dijejelin terus, dijejelin terus. Tiap kali naruh belanjaan ke dalam koper, akhirnya 2 orang mesti ngedudukin supaya resletingnya bisa ditutup kopernya. Itulah yang terjadi ketika teman-teman minum obat dan suntik insulin. Sel teman-teman yang dia udah mogok nggak mau membuka diri untuk masuk glukosa, insulin. Kan glukosa itu diantarnya dengan insulin. Ketika level radikal bebas di dalam sel itu udah sangat tinggi, itu sebenarnya udah nggak mau selnya makan. Tapi oleh teman-teman gimana? Dengan bantuan obat-obatan tadi, dikuakin itu sel, dijejelin, ya seperti ini sel ini udah nggak mau sebenarnya, dia udah nutup.
Tapi oleh obatnya teman-teman tadi dipaksa dia kayak gini, dimasukin, terus diinjek rame-rame untuk bisa di-resleting. Sampai kapan? Sampai akhirnya ini udah sama sekali nggak bisa lagi terkancing. Koper itu jebol, ya terjadi gulanya teman-teman udah keleleran di mana-mana itu di dalam darah. Saya gunakan bahasa bahasa awam ya, bukan bahasa kalau dokter yang jelasin pasti nggak kayak begini gitu kan. Karena saya juga bukan dokter, ya saya pakai istilah sesuka-suka saya ya. Tapi bayangin seperti itulah yang terjadi. Mau teman-teman pakai apa? Ya, sesuatu yang udah nggak bisa diterima dipaksa. Sampai kapan? Sampai gula itu udah berceceran di mana-mana, udah nggak bisa diumpetin lagi. Saat itu teman-teman divonis apa? Diabetes, bukan lagi insulin resistan. Semua penyakit teman-teman itu diawali dari insulin resistan. Ben Bikman ya, itu bagus banget ya menjelaskan tentang metabolic syndrome gitu. Jadi itu perjalanan seseorang mengalami metabolic syndrome. Nah, masuk akal nggak kalau sekarang saya bilang, ayo rubah, gaya hidup diubah. Kalau tadinya makan 6 sampai 9 kali sehari, cukup kita makan 2 kali atau 1 kali kalau kita udah sanggup. Oke? Gampang kan? Yang kedua, kenapa kita mesti makan rendah karbo? Ini buat teman-teman yang masih bingung. Kenapa di sini kalau sama Bu Nela ini selalu dia nggak mau kita makan karbo. Selalu kita dilarang makan sayur dan buah bagi yang cancer ya. Kenapa? Kayak dia kayak nggak ngerti aja gitu ya. Bahwa kanker itu kan nggak suka buah. Dari mana itu asalnya teman-teman? Ilmu kayak begitu. Sementara sayur buah, sayur mengandung karbohidrat, karbohidrat mengandung glukosa, buah-buahan mengandung fruktosa dan glukosa, karbohidrat mengandung glukosa. Udah ikutin saya? Glukosa, glukosa, glukosa semua kan? Nih kunciannya. Sadar nggak teman-teman kalau kanker itu makanannya glukosa? Masih mau kita ngasih makan kanker? Karena saya tanya lagi, masuk akal nggak anjuran saya untuk tidak makan karbo, tidak makan gula, tidak makan sayur, tidak makan buah? Masuk akal nggak? Karena semua itu menghasilkan glukosa. Kanker teman-teman nungguin glukosa. Kanker nggak boleh makan buah dan sayur karena mengandung glukosa. Ya, jangan kita kasih makan. Jadi makanannya apa? Oke. Bagi teman-teman yang sekarang justru sedang makannya sayur dan buah, ya, sesungguhnya teman-teman sedang memberi makan kanker. Oke, bisa dipahami? Kalau kita ngasih makan, kita cuma makan sayur yang isinya karbo, buah-buahan yang isinya fruktosa dan glukosa, berarti kita klop sama kanker. Ini dulu, paham? Udah paham belum teman-teman? Ini dulu. Nanti baru saya bahas tentang mau vitamin, habis ini. Teman-teman harus paham dulu kandungan sayur, karbo, buah itu ada glukosa. Kita udah sama belum lihatnya? Udah pahamin belum? Itu semua adalah glukosa. Sebab kalau itu juga kita belum sepaham, nggak mungkin kita bisa maju. Nggak mungkin teman-teman bisa paham kelanjutannya. Ya, oke. Sekarang silakan diterima dulu karbohidrat mengandung glukosa, buah-buahan mengandung glukosa dan fruktosa, sayur-sayuran mengandung karbohidrat sama dengan mengandung glukosa. Oke ya? Dan ingat kanker makanannya glukosa. Udah clear? Sekarang saya jawab. Jadi makan apa? Kita makan yang dibutuhkan tubuh kita nomor satu. Taruhlah kita nggak mikirin makanan untuk kanker.
at least kita makan untuk diri kita sendiri. Yaitu apa? Tubuh kita butuh fatty acid dan amino acid. Lemak dan protein. Lemak dan protein hewani mengandung dua hal. Lemak mengandung fatty acid, protein mengandung amino acid atau asam lemak dan asam amino. Ya, kalau yang mengenalnya asam amino itu amino acid. Berasal dari mana? Hasil biokimia tubuh dari protein yang kita makan. Kita makan rendang, kita makan ikan, tubuh kita mendapatkan amino acid. Kalau di dalam kita makan daging yang ada lemaknya, ikan yang berlemak, semua kita dapat di samping protein, kita dapat lemak yang menghasilkan fatty acid. Oke. Vitamin itu adalah mikronutrisi. Teman-teman butuh vitamin berapa sih? Sekian miligram. Sementara teman-teman butuh lemak, protein dan lemak itu paling tidak ratusan gram. Makanya namanya makronutrisi. Teman-teman harus paham. Ada yang namanya makronutrisi, ada mikronutrisi. Mineral, kalsium yang kebutuhannya itu kurang dari 1 miligram. Itu namanya mikronutrisi. Kecil aja. Nah, tapi yang wajib teman-teman makan dalam bentuk makanan ratusan gram, itu namanya makronutrisi. Makronutrisi ada 3. Tadi yang saya udah bilang, mengandung glukosa itu apa? Yang tadi. Makronutrisi yang pertama kita sebutkan karbohidrat. Yang kedua lemak. Yang ketiga protein. Ini loh teman-teman, makronutrisi teman-teman. Di dalam makronutrisi, lemak dan protein sudah masuk juga kandungan ada mikronutrisinya, ada mineralnya juga. Kan kita perlunya dikit. Kalau masih kekurangan, bolehlah minum. Carilah suplemen yang cocok. Mau itu perlu vitamin D untuk yang cancer atau apa lagi yang dibutuhkan, silakan diminum. Enggak berarti kita anti, tapi makronutrisi harus benar. Oke, teman-teman, bisa dipahami? Jadi sekarang kenapa kita hindari karbo, sayur, buah? Ini yang dengerin saya malam ini mudah-mudahan enggak panik gitu loh. Udah enggak perlu panik lagi atau enggak, aduh kalau nengok sana kok suruhnya makan sayur buah. Kok Bu Nela jauhi sayur dan buah, yang benar yang mana? Apalagi kalau yang di sana onkolog, yang di sana ahli gizi. Ya saya mah apa sih? Orang saya bukan dokter. Ya kan? Tapi saya belajar dari dokter-dokter hebat. Saya belajar dari orang-orang hebat. Insya Allah ilmu yang saya sampaikan bukan ilmunya saya, tapi ilmu yang sohih. Gitu ya. Nah, jadi ini dari Sarah. Jadi makannya lauknya aja. Iya, aja lauknya aja. Ketika teman-teman cuma makan sayur buah saja, yang teman-teman dapat apa sebagai makronutrisi? Coba, kita kan udah ngerti sekarang isinya. Berarti teman-teman cuma makan, kalau sayur buah berarti isinya glukosa dan fruktosa. Terus kalau teman-teman pengen nyembuhin luka, yang mana bahan bakunya itu adalah harus protein, ya namanya asam amino dan asam lemak, dari mana dapatnya? Teman-teman disuruh minum vitamin ini itu gitu. Ngapain? Kenapa nggak makan aja dari hewaninya langsung? Iya kan? Kenapa harus muter-muter dulu seperti orang yang habis operasi bariatrik, orang yang habis operasi potong lambung itu teman-teman. Akibat dia potong lambung, kecukupan nutrisinya dari mana? Dari makronutrisi esensial tuh nyukupinnya gimana? Mau tahu teman-teman caranya gimana? Jadi harus minum yang susu inilah untuk mendapatkan protein. Karena lambung dia udah nggak sanggup.
memenuhi itu, maka kita nggak bisa sembarangan melakukan tindakan ini itu. Ya, Allah itu pencipta kita tahu kebutuhan manusia. Makanya manusia itu disuruh apa? Kalau seorang muslim harus paham kaidah kita makan gimana. Rasulullah mengajarkan kita apa? Sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Nah, kalau bariatrik hilang tuh yang sepertiga-sepertiga. Makan satu rendang sama air minum setengah gelas aja enak teman-teman. Udah nggak muat perutnya. Terus nutrisi kita dari mana dapatnya? Karena lambung itu adalah tempat kita memproses makanan. Didesain besar begitu, sesuai untuk kebutuhan kita. Tapi tidak untuk diisi sampai penuh, sampai ngap. Terus jalan keluarnya supaya teman-teman ini yang obes atau yang apa biar nggak banyak makan, kita potong aja lambungnya. Kan otomatis kamu makannya nggak bisa banyak. Kenapa tidak kontrol di sini? Kenapa tidak kontrol mulut kita? Kenapa tidak puasa? Kenapa nggak lakukan intermittent fasting daripada potong lambung? Nggak pernah dengar fasting itu bisa berat badan kita? Nggak pernah dengar yang bikin kita gemuk itu adalah karbohidrat yang menjadi glukosa, kelebihan glukosa oleh liver dijadikan cadangan lemak. Walaupun teman-teman berhenti makan protein hewani, tapi makan konsisten karbo akan menggemuk. Dari mana itu lemaknya? Kita mau nyalahin siapa? Hewani lagi? Kan udah nggak makan hewani. Jadi dari mana asalnya lemak yang tertimbun itu? Asalnya dari glukosa akibat karbo intake yang berlebihan. Excess, overeating. Itu baru bicara aspek makanan loh ya. Tapi manusia punya glukosa enggak cuma dari makanan, tapi dari pikiran. Hadirnya glukosa di dalam darah kita ada dua. Ini udah saya sering banget ngomong ini. Dan mungkin saya memang harus terus ngomongin ini. Supaya teman-teman tuh ngerti banget gitu. Mudah-mudahan yang malam ini dengerin saya bisa paham. Ya, untuk selanjutnya nggak usah pusingin lagi kalau orang bilang bahaya lo kalau nggak makan karbo. Bahaya dari mana? Emang karbo makronutrisi esensial? Enggak lah. Yang esensial apa? Fatty acid dan amino acid, protein dan lemak hewani. Itu esensial. Kenapa? Karena tidak bisa diproduksi oleh dalam tubuh kita sendiri. Jadi nggak ada organ tubuh kita yang bisa menghasilkan itu. Tetapi glukosa, kalau cuma sekedar glukosa doang ya teman-teman, kecil buat tubuh kita. Pernah dengar namanya gluconeogenesis? Ketika sistem stres kita naik, teraktivasi, kortisol naik, yang terjadi liver kita akan melakukan proses gluconeogenesis. Hasilnya apa? Glukosa. Jadi buat apa kita bela-belain makan karbo ketika tubuh kita bisa membuat glukosa setiap saat diperlukan dan dalam jumlah yang dibutuhkan. Ya. Kalau nggak makan buah dan sayur, apa nanti? Nggak susah BAB-nya. Yang biasanya bikin susah BAB itu teman-teman, makanya kembali, cari akar masalahnya. Umumnya BAB susah akibat apa? Sebelumnya tidurnya terganggu. Sistem stres kita tinggi, namanya simpatetik overdriven. Ketika simpatis kita tinggi, saraf simpatis kita tinggi, kalau dia nembaknya ke usus kita, itu gerakan peristaltik kita itu menjadi mandek. Mau dipancing dengan apa juga nggak akan bisa. Coba bikin rileks, tidurnya diperbaiki. Ya, ketika tidurnya diperbaiki, stresnya teman-teman kelola sebaik-baiknya, itu nanti namanya gerakan usus kita itu akan normal kembali, otomatis nggak ada kesulitan BAB. Di samping kita bisa kelola itu dengan misalkan minum air putih gitu ya. Tapi di luar itu, jangan teman-teman kaitkan semata-mata ini karena saya nggak makan sayur. Fungsinya sayur apa?
Kecuali teman-teman masih makan karbo tinggi. Kalau teman-teman udah cuma makan fokus makronutrisi yang esensial saja, yaitu protein dan lemak hewani aja, kita praktis tidak menghasilkan glukosa lagi dari makanan kita. Terus untuk apa kita makan mencari serat? Walaupun tidak anti serat loh ya, tapi tidak perlu berpikir kita harus maksain makan buah dan sayur demi BAB lancar. Tidur nyenyak, tidur bagus, kelola stres lancar BAB. Ya, intinya harus makan apa? Protein hewani. Tinggalkan sayur dan buah. Protein hewani untuk mendapatkan apa? Mendapatkan fatty acid dan amino acid. Sayur mengandung serat. Untuk apa fungsinya serat? Ya kan? Kalau misal fungsi serat diharapkan untuk melancarkan BAB, enggak begitu fungsi serat. Fungsi serat bukan itu. Kalaupun ada fungsi serat, itu untuk meredam penyerapan gula di usus. Itu loh fungsi serat yang sebenarnya itu. Ya, kalau teman-teman mikir kalau saya nggak makan serat saya nggak bisa BAB, itu bukan di fungsi seratnya itu, tetapi udah coba cek teman-teman terganggu nggak tidurnya. Ketika kita tidurnya terganggu, kemana-mana dampaknya. Perut juga bisa kembung, yang GERD makin tinggi GERD-nya, ya kan? Jika makanannya protein, jadi makanannya protein hewani. Iya betul. Untuk penyintas CA lebih bagus protein hewani daripada nabati. Ya betul. Karena apa? Di dalam protein hewani ada amino acid. Di dalam protein nabati tidak ditemukan amino acid. Jelas kan? Ya. Jadi setiap yang kita makan itu teman-teman, ada yang kita cari. Gitu ya. Ada yang kita mau. Jadi nggak sia-sia teman-teman keluarin uang. Gitu loh. Jangan apalagi berpikir gini, saya harus makan sayur buah karena buah-buahan itu nggak disukai nama kanker. Aduh, itu kayak ada orang yang nunjukin kalau mau ke gini, kayak misalnya gini, dari Jakarta mau ke Bandung, kita disuruh lewat mana? Disuruh ke Lampung dulu gitu loh teman-teman. Habis itu nyebrang lagi. Kan keterlaluan. Buat apa? Enggak langsung gitu loh. Straightforward. Enggak usah basa-basi. Apa teman-teman mau kalau mau nyembuhin penyakit kita disuruh muter ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan, duit teman-teman udah habis. BPJS kita juga bisa habis. Padahal cukup dengan mengubah gaya hidup. Ya. Susahnya apa buat teman-teman? Ruginya apa buat teman-teman? Kecuali saya nih jualan ya. Nih teman-teman, saya punya suplemen. Nilainya 10 juta. Teman-teman dalam waktu sebulan bisa begini. Kan saya nggak jual kayak gituan. Sama sekali enggak. Katanya daging merah memperparah CA. Daging merah itu, walaupun ini masih kontroversi, taruhlah daging merah itu betul ada glutaminnya. Ya sudah, hindari aja dulu daging merah. Kan masih banyak daging yang lain. Masih banyak ayam, masih banyak ikan. Fokus aja ke situ. Kenapa ada yang berasumsi kalau daging itu penyebab inflamasi dan bisa sebabkan CA? Oke. Yang dikatakan penyebab inflamasi itu ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu, penyebab inflamasi adalah glukosa. Ya, glukosa. Teman-teman yang obesitas itu mengalami low grade inflammation. Ya, ketika terus-menerus ditimbunin lemak dan ada gini ya, yang namanya kayak gini nih teman-teman. Ini sel lemak teman-teman, diisi, akhirnya tuh obes begini. Ini mungkin nggak ada yang robek-robek di jaringan penyimpan lemak itu? Karena kayak gelembung balon terus itu apa? Ketika kita mengalami low grade inflammation, terjadi ada sedikit-sedikit injury di tisu kita, yang terjadi sel imun kita akan mengirimkan sinyal. Ada itu namanya sitokin, komunikasi antara sel imun kita. Hasilnya kalau di mana-mana itu terjadi peradangan, kan inflamasi itu artinya peradangan. Peradangan itu terjadi apabila kita
hiperglikemia, ya, hiperglikemia. Satu lagi apa? Ketika teman-teman mengalami hiperglikemia, maka sel imun teman-teman yang aktif di situ adalah sel imun yang pro-inflamatori. Bukan yang anti-inflamatori. Artinya, sel imun teman-teman itu ada sel imun yang beringas. Yang bawaannya mau nyerang. Karena memang begitu sistem tubuh kita. Kalau adanya hadirnya di situ kebanjiran gula, yang muncul adalah penyerang semua. Sesuai dengan makanan mereka. Ketika kita mau menurunkan itu, gimana cara mengontrol sel imun kita? Kendalikan makanannya. Bahan bakunya sel imun apa? Kalau yang makrofag pro-inflamatori, itu adalah glukosa. Coba turunkan glukosanya. Hasilnya apa? Yang muncul ketika parasimpatis kita ya yang aktif, semua reda, inflamasinya akan turun, dan yang muncul itu adalah makrofag yang anti-inflamatori. Pasukan pendamai. Teman-teman udah nggak demam lagi. Yang bikin teman-teman demam itu apa? Sel imun kan sedang berperang. Kan? Gimana caranya? Lemak sama protein kita yang disalahin? Nggak mungkin. Itu bertentangan dengan fitrah biokimia. Nggak mungkin. Oke. Mohon jawabannya, saya terkena kanker limfo Hodgkin. Pertama, saya bukan dokter, Pak Muhammad Alfian. Jangan panggil saya dokter, nanti ada yang tersinggung. Saya bukan dokter, saya cuma sharing ilmu ya dari apa yang saya pelajari. Makanan apa yang bagus untuk imun? Yang bagus untuk imun, ya protein hewani. Hindari dulu, ini yang cancer, diabetes. Coba disiplinin, hindari yang namanya pencetus glukosa. Ya, penghasil glukosa semua diblok dulu. Gitu ya. Oke? Jadi caranya gimana? Ya fokus makanan hewani aja, protein hewani. Semua yang teman-teman sukain. Nah, tadi untuk mengatasi soal daging merah, ada glutaminnya. Sebetulnya ada jalan keluar. Even Profesor Shefrid aja, dia masih merasa itu dilema. Kalau teman-teman melakukan blocking glutamin, ya, karena yang dikhawatirkan itulah glutaminnya. Teman-teman yang belum mengerti, kanker itu punya dua makanan utama ya teman-teman. Satu, glukosa, yang kedua glutamin. Ini ya yang jadi pokok masalah untuk yang kanker. Maka ketika kita pengen makan daging segala macam, kita takut ada glutaminnya. Glutamin itu tidak terhindarkan karena sel imun kita butuh glutamin. Sel otot kita butuh glutamin. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Lakukan satu olahraga, yaitu diusahakan yang membangun otot, sehingga otot kita bisa merebut glutamin itu sehingga kanker nggak kebagian. Itu jalur yang terbaik. Karena tidak ada obat yang bisa ngeblocking, tapi efeknya ketika teman-teman ngeblok glutamin, resikonya sel imun teman-teman itu mengalami gangguan. Lah kita lagi ngeberesin kanker, tapi terus kita kemasukan virus, kita kemasukan bakteri. Enggak mati gara-gara kanker, mati gara-gara virus. Apa baik? Enggak bagus juga kan? Jadi enggak kayak gitu caranya. Dokter Shefrid bilang, kita enggak bisa memblok glutamin. Tetapi glutamin tanpa glukosa, itu kanker enggak bisa ngacir. Dia tetap akan tersendat-sendat. Jadi teman-teman fokuslah dengan menghambat jalur glukosa. Itu doang PR-nya. Oke, bisa dipahamin ya? Bagaimana dengan makanan yang bagus untuk penderita CA? Sama semua. Hindari yang namanya ujung-ujungnya glukosa. Jadi apa? Hindari. Hindari karbo, hindari sayur dan buah. Fokus pada protein dan lemak hewani. Saya karnivor, kok BAB kecil-kecil dan keras ya? Apa solusinya? Bagaimana dengan olahraganya? Ya, kan olahraga juga membuat kita bergerak, itu membuat kita peristaltik di usus kita, ya. Iramanya itu akan membaik, teman-teman. Kalau teman-teman mager, ya nggak ada yang merangsang gitu. Nah, walaupun udah olahraga,
Teman-teman, minumnya bagaimana? Dan yang terpenting, tidurnya bagaimana? Kalau tidurnya kurang, wajar mengalami masalah. Ya. Oke teman-teman, walaupun ini saya belum tuntas membahasnya, tetapi ini udah jam segini, saya nggak bisa lanjutin lagi, terlalu apa ya, udah terlalu malam. Mohon maaf karena saya juga memang ini nggak tahu kenapa saya pengen banget gitu ya ngobrol malam ini. Saya udah kemalaman. Nah, kasihan juga teman-teman yang apalagi dari Indonesia Timur gitu ya. Mungkin udah saatnya tidur. Oke, jadi udah clear ya teman-teman? Jangan bingung lagi kenapa gitu dilarang makan sayur buah. Bukan karena sok tahu, bukan karena saya nggak suka sama yang namanya sayur buah, bukan. Saya menghargai setiap orang punya pola makannya masing-masing gitu ya. Tetapi apabila kita punya kondisi khusus yang namanya kanker atau metabolic syndrome, ya teman-teman mengalami metabolic syndrome, maka saatnya teman-teman berpikir mengenai perubahan gaya hidup. Nah, perubahan gaya hidup seperti apa? Saya wrapping aja ya supaya teman-teman tidak kehilangan arah. Oke, lakukan ini teman-teman. Satu, lakukan puasa intermittent fasting. Ini dalam rangka mereverse kondisi metabolic syndrome tadi menjadi metabolic healthy. Ya, satu, banyakin puasanya, jarangin makannya supaya mitokondria dapat kesempatan sel kita bisa melakukan respirasi dengan lebih baik. Nggak ngap dia. Ya. Jadi respirasi sel itu bisa terbantu dengan cara mengurangi jumlah makan, bukan jumlah makannya ya, keseringan makannya itu. Ya, jangan terlalu sering makan. Maka lebih tepat kalau kita lakukan intermittent fasting. Kedua, teman-teman seperti yang saya bilang tadi, ayo fokus pada makanan rendah karbo dan tinggi protein dan lemak hewani. Itu aja, kontrol. Itu kan sesuatu yang bisa kita kontrol, teman-teman. Ya kan? Nggak menyangkut orang lain, diri kita sendiri. Yang ketiga, olahraga. Ayo, olahraganya ditambah, dirutinin. Kalau udah bisa, udah kuat angkat beban, ayo mulai angkat beban. Kalau nggak tahu dengan siapa mau berlatih, boleh inbox saya. Nanti saya cariin pelatih yang bisa lewat online. Saya bantu yang udah ngerti ya, gaya hidup ketofastosis tentunya. Karena kalau enggak, teman-teman disuruh makan karbo, ada yang namanya karbo loading lah, apalah, rusak nanti. Ikhtiarnya teman-teman untuk sehat tuh bisa rusak. Oke ya. Terus yang ketiga tadi ya olahraga, kalau bisa latihan angkat beban, bangun otot kita, ya. Terus yang keempat, tidur diperbaiki, tidur yang cepat, eh, cukup waktunya 6 sampai 8 jam, minimal 6 jam ya teman-teman. Ayo dilakukan, rileks, karena hormon melatonin kita itu akan bekerja dengan baik ketika kita tidur. Gitu ya. Jam segini sebenarnya udah mulai bekerja. Ini saya udah menyalahi ya. Kok belum tidur jam segini gitu ya. Nah, yang kelima adalah kelola stresnya teman-teman. Jangan stres terus-terusan. Masalah pasti banyak. Tapi kalau kita kembalikan lagi semuanya kepada yang sang maha kuasa, itu akan ringan beban kita. Enggak terus-terusan bikin gula livernya nanti. Oke ya. Apa beda glukosa dan glutamin? Ya, glukosa beda dengan glutamin. Glukosa itu berasal dari karbohidrat, kalau glutamin itu dari protein. Ya. Dia protein asam amino, jenis asam amino yang tidak esensial karena dia bisa dibuat sendiri di dalam tubuh kita. Bahkan teman-teman nggak makan pun tetap glutamin itu bisa dibuat. Ya. Kalau ayam broiler masih boleh dikonsumsi untuk yang tipe tidak ada masalah teman-teman, itu bisa. Karena apa? Ketika teman-teman sudah melakukan gaya hidup rendah karbo, itu akan terjadi bersih-bersih di dalam tubuh kita, itu akan keluar semua, akan terjadi detox oleh liver. Racun-racun itu akan keluar. Yang tadinya ada di antara lemak-lemak kita ketimbun gitu ya, racun-racun itu semua akan keluar.
ya. Jadi nggak usah dikhawatirkan soal itu. Tapi khawatirkan kalau teman-teman masih ngasih makan kanker dengan makan yang mengandung glukosa dan jangan lagi terus-menerus stres. Oke, teman-teman, semoga ya pertemuan singkat kita malam ini bisa membuat teman-teman semakin semangat gitu ya. Jangan khawatir, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Yakin? Lebih yakin mana? Dengerin onkolog apa dengerin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau saya mah ikut sama junjungan kita, iya enggak? Ada semua penyakit pasti ada obatnya. Maka ingat, penyebabnya adalah mitochondrial dysfunction. Penyebab penyebab dari disfungsi mitokondria karena apa? Gaya hidup yang tidak selaras dengan ritme sirkadian. Oke, kapan-kapan kita ngobrolin ritme sirkadian. Baik ya, teman-teman. Semoga teman-teman semua mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dimudahkan untuk memahami apa yang saya omongin sekarang. Karena tanpa hidayah taufik, sulit buat teman-teman untuk bisa ngikutin omongan saya sekarang, apalagi melaksanakannya. Oke, berdoa terus, semoga teman-teman dikasih petunjuk, mendapatkan metode yang paling tepat, sehingga bisa kelar itu persoalan penyakitnya. Oke, sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih semua. Terima kasih Mbak Nining, semua yang sudah memberikan atensinya malam ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.